Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, hari ini kita akan mempelajari tentang komunikasi dalam keperawatan minggu kelima, yaitu kita akan membahas materi pokok tentang komunikasi antar profesi dalam pelayanan kesehatan. Nah, di dalam materi ini kita akan diskusi interaktif bagaimana mengenai konsep komunikasi aktif dalam tim kesehatan, kemudian model komunikasi kolaboratif, serta peran perawat dalam interpersonal teamwork. Dan tentunya di dalam materi ini kita juga akan diskusi terkait dengan analisis studi sebagai case-based learning tentang bagaimana miskomunikasi di dalam tim kesehatan yang berdampak pada keselamatan pasien dan juga nanti kalian akan melakukan praktek simulasi role play, bagaimana simulasi interaksi dalam tim kesehatan, misalnya perawat berdiskusi dengan dokter, kemudian juga ahli gizi atau fisioterapis, bahkan juga farmasis. Nah, selain itu di self-directed learning atau pembelajaran mandiri, mahasiswa membaca jurnal dari literatur terkait tentang komunikasi interpersonal di dalam tim kesehatan. Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu yang berkaitan dengan eh, case-based learning dan self-directed learning. Ya, Ibu akan share terlebih dahulu untuk petunjuk pengerjaan tugasnya. Yang pertama adalah untuk materi kita diskusi ya, kita akan coba mempelajari bagaimana pencarian artikel jurnal keperawatan tentang komunikasi interpersonal dengan tim kesehatan. Pengkajian terhadap artikel ini yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mencari dan menganalisis literatur ilmiah, memahami peran komunikasi interpersonal di dalam praktek keperawatan, mengidentifikasi isu-isu terkini terkait dengan komunikasi interpersonal di dalam tim kesehatan. Nah, untuk itu masing-masing dari kalian memilih atau membuat satu kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 mahasiswa. Kemudian masing-masing kelompok memilih gitu ya topik yang spesifik yang menjadi interest masing-masing kelompok. Misal penggunaan metode SBAR dalam komunikasi peran dan dokter, pengaruh komunikasi interpersonal di dalam terhadap keselamatan pasien, tantangan komunikasi interpersonal dalam tim perawatan intensif, peran perawat dalam mediasi konflik antar profesi kesehatan, kemudian juga pengaruh komunikasi interprofesional terhadap kepuasan pasien. Nah, topik-topik ini menjadi kata kunci yang kelompok akan cari dari jurnal-jurnal yang nanti disampaikan di dalam petunjuk pengerjaan mencari telaah artikel keperawatan yang dengan topik yang di atas. Kemudian setelah kelompok terbentuk, identifikasi kata kunci dengan tadi ya komunikasi interpersonal, kolaborasi interpersonal, tim kesehatan, perawat, dokter, SBAR, keselamatan pasien, dan kepuasan pasien. Jadi itu kata kunci yang bisa dieksplor untuk mencari topik-topik yang tadi sudah dipilih. Selanjutnya adalah cari artikel di database jurnal yang bisa diakses apakah melalui PubMed, Google Scholar, Science Direct, jurnal keperawatan yang tersedia secara online, misalnya melalui Garuda dan seterusnya, atau melalui Sinta. Kemudian gunakanlah kata kunci yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan topik yang dipilih. Misal, kalau kelompok memilih pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kepuasan pasien, maka kata kuncinya tadi ya, tanda petik komunikasi interpersonal, kemudian juga eh, tim kesehatan, perawat, kepuasan pasien, dan kolaborasi interpersonal. Nah, itu bisa dijadikan kata kunci untuk mencari jurnal sesuai dengan topik yang dipilih. Setelah memilih artikel yang sesuai dengan topik yang dipilih, maka baca abstrak artikel, kemudian mencari relevansi dengan topik yang sudah dipilih. Kemudian minimal pilih 3 artikel jurnal yang paling relevan dari database jurnal ilmiah yang sudah Ibu sampaikan. Seperti itu ya. Nah, setelah itu
kelompok meringkas poin-poin penting dalam setiap artikel, kemudian juga identifikasi metodologi penelitian yang dipergunakan, analisis temuan dan simpulan penelitian, kemudian identifikasi implikasi temuan penelitian terhadap praktik keperawatan, dan identifikasi kekurangan dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, itu poin yang dianalisis dalam artikel, 3 artikel itu minimal untuk menelaah topik yang dipilih. Kemudian setelah meringkas, buatlah ringkasan, kemudian presentasikan dalam PowerPoint yang mengisi poin-poin yang sudah dijelaskan. Nah, ini nanti akan kita diskusikan pada sesi 2 materi ke-5 ya. Nanti ini ada kriteria penilaiannya adalah ketepatan pemilihan artikel yang relevan, kualitas analisis artikel, kejelasan ringkasan dan presentasi, partisipasi aktif dalam diskusi kelas, dan kualitas dari ringkasan yang dibuat. Itu ya untuk tugas pertama yang berkaitan dengan pencarian artikel jurnal keperawatan tentang komunikasi interpersonal dengan tim kesehatan. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk analisis studi kasus sebagai bagian dari case-based learning untuk materi yang kelima ini, Ibu akan share tentang topik yang kelompok akan diskusikan selanjutnya, yaitu kita akan analisis kasus setelah menelaah literatur review. Kita lakukan analisis kasus, yaitu komunikasi antar profesi dalam pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah menganalisis kesalahan medis akibat kurangnya komunikasi antar profesi. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam kesehatan dan merumuskan rekomendasi untuk peningkatan komunikasi dalam keselamatan pasien. Nah, untuk petunjuknya adalah di sini sudah ada kasus yang simulasi kasus yang kelompok telaah baca seksama studi tentang dengan topik kesalahan pemberian obat pada pasien dengan riwayat alergi. Jadi studi kasusnya adalah kesalahan pemberian obat pada pasien dengan riwayat alergi dengan deskripsi kasus sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk kelompok, diskusikan kasus ini secara mendalam, kemudian juga fokus pada komunikasi antar profesi, dan lakukan analisis kasus, yaitu dengan mengidentifikasi masalah komunikasi yang terjadi dalam kasus tersebut, kemudian juga analisislah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi seperti faktor individu, dari perawat, misalnya beban kerja atau stres, kemudian faktor organisasi berkaitan dengan bagaimana jalur komunikasi dan budaya kerja, serta faktor sistem, yaitu bagaimana sistem teknologi informasi dan sistem dokumentasi. Kemudian evaluasi dampak dari kurangnya komunikasi terhadap keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk itu nanti setelah menelaah, menganalisis, kelompok merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan komunikasi antar profesi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Kemudian rekomendasi ini didasarkan pada analisis kasus dan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif yang sudah kita bahas di pertemuan materi ke-1 ya. Seperti itu nanti hasilnya kalian buat resume di dalam PowerPoint, kemudian juga nanti akan kita sajikan di dalam diskusi pada sesi yang kedua. Nah, untuk pertanyaan diskusi lanjutannya bisa diuraikan di dalam PowerPoint setelah melakukan analisis itu adalah bagaimana sih peran masing-masing profesi dokter dan perawat dalam kasus tersebut, kemudian apa saja hambatan komunikasi yang mungkin terjadi dalam situasi tersebut, bagaimana cara membangun budaya komunikasi yang terbuka dan saling menghormati dalam tim kesehatan, kemudian juga bagaimana cara mencegah terjadinya kesalahan yang sama di masa depan, bagaimana cara efektif untuk mengkomunikasikan riwayat alergi pasien agar tidak terjadi kesalahan, dan bagaimana cara yang efektif untuk melakukan pergantian shift agar informasi tentang pasien dapat tersampaikan dengan
Baik, begitu ya. Nanti ada kriteria penilaian meliputi ketepatan analisis kasus, kedalaman pemahaman, kualitas rekomendasi, kemampuan diskusi, dan kualitas dari presentasi atau laporan yang diberikan. Itu mungkin yang Ibu bisa sampaikan untuk materi yang kelima ini sebelum kita diskusi di sesi yang kedua. Kelompok mempelajari dua tugas, yaitu telaah literatur review dan yang kedua adalah telaah studi kasus. Jadi masing-masing kelompok menghasilkan 2 PowerPoint untuk kita diskusikan di sesi yang kedua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.